Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Putu Gede Prangamandia dari kelas 2D4 ITA NRP 17. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proyek pengolahan citra. Jadi untuk modul dan juga codingannya saya akan taruh selengkapnya di deskripsi. Langsung saja kita jalankan proyeknya. Oke, jadi pada bab 1 itu kalian akan masuk mengenai bab membaca gambar pada citra. Jadi kalian akan diminta untuk melakukan loading gambar dari data penyimpanan kalian ke project citra yang kalian buat. Kita masuk saja ke bab pertama, yaitu untuk save data atau save gambar. Jadi gambar yang kita olah tersebut kita bisa save ke file kita sendiri. Misalkan kita beri nama test.jpg. Oke, jika kita lihat di sini gambar yang tadi kita sudah buka tersebut akan otomatis tersimpan di direktori kita. Lanjut ke bab kedua, yaitu copy gambar. Nah, jadi setiap pixel pada gambar satu ini akan dibaca dan juga dikopikan pada bitmap pada gambar kedua. Lalu pada bab kedua juga ada flip horizontal. Jadi hampir sama, jadi kita tuh membaca data pada gambar setiap pixelnya, cuma kita taruh berlawanan arah secara horizontal sehingga menghasilkan gambar yang terbalik secara horizontal. Begitu juga dengan yang vertikal. Selanjutnya pada bab 3 itu ada manipulasi RGB. Jadi seperti contoh ini untuk percobaan layer red, kita hanya mengambil pixel merah pada setiap pixelnya sehingga gambar tersebut akan seperti ini. Begitu juga dengan green dan juga blue. Nah, kita juga bisa men-set grayscale berdasarkan setiap RGB-nya. Seperti ini, grayscale red itu artinya setiap pixel kita ambil warna rednya, lalu kita set untuk setiap RG dan B itu dengan nilai dari pixel red tersebut. Begitu juga dengan green dan juga blue. Lalu untuk bab 4 itu ada kuantisasi data citra. Jadi untuk grayscale di sini kita gunakan grayscale rata-rata. Jika sebelumnya kita hanya menggunakan satu pixel, pada bab 4 ini grayscale dan juga untuk grayscale yang lainnya kita akan menggunakan grayscale rata-rata. Jadi nilai setiap pixel tersebut R, G, dan B-nya akan dijumlahkan lalu dibagi 3 dan hasilnya akan diset ke setiap value R, G, dan B. Nah, ini untuk black and white. Jadi setiap gambar tersebut diambil pixelnya dan yang lebih dari 128 akan diset ke 1 dan yang kurang dari 128 akan diset ke 0. Karena pada black and white itu hanya terdapat 0 dan juga 1, yaitu hanya hitam dan juga putih, berbeda dengan grayscale tadi. Lalu ini untuk kuantisasi 16 dan juga 128. Jadi perbedaannya itu adalah kuantisasi 16 itu maksudnya jarak setiap pixelnya itu adalah 16, dan untuk kuantisasi 128 jarak setiap derajat keabuannya itu 128. Jadi bisa kita bayangkan bahwa semakin besar kuantisasinya, maka gambar tersebut akan lebih mendekati black and white karena gambar tersebut akan sedikit mempunyai derajat keabuan, berbeda dengan jika kuantisasinya semakin kecil. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 5. Sebelum masuk ke bab 5, kita mulai sekarang harus mengubah gambar tersebut atau gambar aslinya menjadi grayscale. Karena pengolahan yang kita lakukan akan berasal dari grayscale.
Lalu untuk pada bab 5 ini kita ada pengolahan citra derajat keabuan. Jadi ini untuk mengatur brightness-nya. Ini untuk menerangkan gambarnya. Dan ini untuk menggelapkan gambarnya. Ini untuk menaikkan kontras. Ini untuk menurunkan kontras. Ini untuk inverse. Bisa kita lihat di sini inverse ini adalah kebalikannya. Jadi kebalikan dari derajat keabuan pada setiap pikselnya. Sini kita bisa lihat dengan histogram atau chartnya ini kan terbalik. Itu menandakan bahwa penyebaran derajat keabuan tiap pikselnya itu dibalik pada setiap titik. Lalu ini ada auto level. Setelah itu ini untuk histogram. Jadi histogram itu seperti yang kita pakai sebelumnya. Ini untuk CDF ya. CDF ini adalah penyebaran atau jumlah titik dengan derajat keabuan tertentu. Jadi misalkan dengan derajat keabuan 100 itu ada berapa piksel. Dengan derajat keabuan 255 itu ada berapa piksel. Nah, itu dibuat chart seperti ini. Lalu ada histogram equalization. Ini udah masuk bab 7. Histogram equalization. Nah, ini untuk bab 8 itu konvolasi image filtering. Ini ada dengan filter 4 node. Ini ada untuk filter 8 node. Jadi mungkin untuk dari segi gambar tidak terlalu terlihat jelas perbedaannya. Tapi untuk histogram terlihat tadi itu ada perubahan. Jadi sebenarnya seperti ini. Jadi untuk filter 8 node ini gambar tersebut akan terlihat lebih halus. Jadi seakan-akan lebih blur. Jadi semakin besar node yang kita pakai, semakin halus atau semakin blur gambar tersebut. Tapi proses renderingnya juga akan semakin lama. Lalu kita masuk ke bab 9 yaitu image noise. Ini untuk menghasilkan noise pada gambar. Ini untuk noise Gaussian. Lalu ada dengan metode noise speckle, salt and pepper. Nah, sekarang untuk bab 10-nya itu kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi pada bab 10 ini kita anggap kita mengambil gambar yang memiliki banyak noise, sehingga kita akan membuatnya lebih halus. Nah, ini untuk filter rata-rata. Ini untuk filter Gaussian, filter median. Nah, untuk bab 11 ini ada deteksi tepi. Jadi deteksi tepi ini biasa dipakai untuk melihat tinggi atau lebar dari suatu objek. Biasanya digunakan untuk mengetahui tinggi atau lebar bangunan. Ini sebagai contoh, mungkin kita bisa ganti gambarnya ke gambar bangunan. Ini kita ubah menjadi grayscale, lalu kita pakai kiri Robert. Nah, seperti ini. Jadi kan ini terlihat nih tinggi maksimal bangunan ini berapa, lebar maksimalnya berapa, jadi bisa diperkirakan. Jadi dengan metode Robert ini kita bisa mengetahui tinggi dan lebar dari sebuah bangunan atau objek. Selanjutnya pada percobaan kedua ini ada metode Prewitt, sama seperti metode sebelumnya untuk mendeteksi tepi. Nah, seperti ini. Lalu ada metode Sobel. Oke. Dan yang terakhir ada metode Laplacian. Nah,
seperti ini. Kita akan kembalikan gambarnya ke gambar semula karena gambar tersebut terlalu besar sehingga loading gini terlalu lama. Kita masuk ke bab 12 yaitu sharpness. Nah, ini untuk menajamkan suatu gambar. Lalu pada bab selanjutnya ini kita akan karena sebelumnya kan kita hanya melakukan filter pada gambar grayscale. Nah, sekarang pada percobaan atau pada bab 13 kita akan kembali ke gambar RGB. Jadi di sini kita ada brightness untuk menerangkan gambar RGB karena sebelumnya kan kita grayscale. Nah, seperti ini. Ini untuk menggelapkan. Ini untuk mengatur kontrasnya. Ini untuk menurunkan kontrasnya. Lalu ada inverse. Ini inverse untuk RGB. Jadi setiap pixel itu dibalik warnanya secara RGB-nya. Lalu ada auto level. Ini sama seperti yang sebelumnya, cuma yang sebelumnya itu menggunakan citra aslinya itu berupa grayscale. Nah, ini kita menggunakan citra aslinya itu untuk gambar RGB. Dan ini untuk noise sama seperti bab sebelumnya. Lalu ini filter rata-rata untuk menghilangkan noise. Sama juga deteksi tepi. Nah, kalau gambar RGB deteksi tepinya akan seperti ini. Mungkin kita bisa coba kembali ke gambar bangunan tadi. Oke, kita lihat deteksi tepinya akan seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi tidak hitam putih, masih ada warna-warnanya. Seperti ini deteksi tepinya. Ini kita balikkan dulu supaya tidak terlalu lama loading gambarnya, tidak terlalu berat. Ini udah masuk bab terakhir ya, bab 14 yaitu filter gambar berwarna. Selanjutnya ada intensity tepi sudah, yang terakhir ada sharpness untuk RGB. Nah, seperti ini, menajamkan gambar tapi secara RGB. Nah, sekian penjelasan saya atau demo dari project pengolahan citra ini. Jika kalian ingin mengetahui modul dan juga codingannya, saya akan taruh di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.